Chapter 977 Khutbah pertama. Klein tidak terkejut dengan jawaban Patrick Brian. Ia mengangguk pelan dan bertanya, "Kau sudah diinkarnasi yang keberapa?" Berdasarkan apa yang ia ketahui, Unding mati sekali setiap 60 tahun sebelum terlahir kembali. Mereka akan kehilangan sebagian besar ingatan mereka, yang perlu diingat kembali secara perlahan. Ini seperti awal kehidupan baru. Ini adalah pengetahuan yang didapat dari ramuan, sehingga Patrick Brian dengan mudah memahami apa yang dimaksud dengan yang terberkati. Ia merenungkan kata-katanya dan berkata, "Aku belum berusia 50 tahun. Aku belum menjadi Unding selama lebih dari 10 tahun. Klein kemudian bertanya, "Kapan kau berpindah keyakinan kepada Tuhan kita?" "Di sini, Tuhan," merujuk kepada Tuhan dari alam bawah. Brian mengingat selama 2 hingga 3 detik sebelum ia berkata, "Aku baru saja merayakan ulang tahun ke-30 saat itu." Melangkah ke dunia misteri di usia 30 dan menjadi Beyonder. Menjadi demigod sequence 4 sebelum 40. Kecepatan ini berarti bakat yang mengejutkan atau bahwa dia adalah seorang yang terberkati. Memang, jiwa dan tubuhnya telah dipengaruhi oleh keunikan jalur kematian selama ritual itu. Saat Klein mendengarkan, ia semakin yakin dengan teorinya sebelumnya. Tentu saja, dibandingkan dengan bagaimana ia hanya membutuhkan 1 tahun untuk beralih dari orang biasa menjadi demigod sequence 4, kecepatan kemajuan Patrick Brian tidak ada artinya. Dalam hal ini, Klein tidak merasa ada yang perlu disesalkan, karena ia benar-benar adalah seorang terberkati. Selain itu, ia memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dari satu. Satu-satunya masalah adalah, ia tidak yakin apakah semua yang telah dilakukannya cukup untuk menukar sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Klein bertanya, "Apa identitas publikmu saat ini?" "Aku seorang pebisnis. Aku memiliki 2 pabrik pakaian di Backlund. Di permukaan, aku percaya pada Dewi Evernight dan merupakan pendukung partai baru." Patrick Brian memperkenalkan dirinya. Klein hampir mengeluarkan tawa sinis saat ia melanjutkan, "Berapa banyak anggota Numinous Episcopate yang kau miliki di bawahmu?" "Apa yang mereka lakukan?" "Sudah siap," Brian menjawab dengan fasih, 2 tim, total 12 Beyonders. Beberapa dari mereka bekerja di pabrik pakaianku sementara yang lain berada di industri jam dan jam tangan. Semua dari mereka memiliki pekerjaan formal masing-masing. Biasanya, mereka akan berhati-hati saat mengkhotbahkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Progresnya sangat lambat, dan itu bukanlah tujuan utama. Kami tidak memiliki lebih dari 100 pengikut. Kebanyakan waktu, mereka mencari petunjuk yang ditinggalkan Tuhan, serta berbagai bahan yang diperlukan untuk ritual kebangkitan. Dengan petunjuk di tangan, kami akan melaksanakan operasi. Dan setelah bahan terkumpul, kami akan bereksperimen dengan berbagai ritual kebangkitan dan mencari yang paling efektif. Aku adalah orang utama di balik operasi ini, dan juga inti dari ritual-ritual tersebut. Kau terdengar cukup bangga dengan itu. Klein bertanya tentang hal-hal lain dan menerima jawaban yang rinci. Akhirnya, ia berpikir sejenak sebelum berkata dengan ekspresi tegas, "Sesuai dengan wahyu dari Tuhan, kau harus mematuhi petunjukku mulai saat ini." Patrick Brian segera berdiri dan memberi penghormatan yang khidmat. "Ya, Yang Mulia." Klein mengangguk sedikit dan menjawab, "Pertama, hentikan semua ritual dan hentikan pengumpulan bahan. Tuhan sudah sebagian terbangkitkan. Ia sedang dalam tahap pemulihan, jadi ia tidak boleh diganggu oleh kebisingan." Dari sudut pandang Klein, terlepas dari perubahan dalam ritual kebangkitan Brian, semuanya pada akhirnya mengarah pada kematian buatan, keunikan jalur kematian. Ini hanya akan meningkatkan kemungkinan untuk hidup, membuatnya merugikan bagi Dewi untuk memperdalam kendalinya atasnya. Dan terlepas dari apakah Klein senang atau tidak dengan hal ini, karena Dewi Evernight telah menugaskan Brian kepadanya, ia harus membuat pengaturan semacam itu. Patrick Brian tidak meragukan penjelasannya,
karena kematian memang telah terbangkitkan, dan ritual kebangkitan pada dasarnya adalah bentuk gangguan. Undiying ini berpikir sejenak sebelum bertanya, "Yang mulia, apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" Klein tersenyum dengan persetujuan. "Terus cari petunjuk untuk hal-hal yang ditinggalkan Tuhan. Ini akan membantu dalam pemulihannya." Setelah mengatakannya, Klein awalnya memiliki permintaan kedua, tetapi ia khawatir bahwa petunjuk yang ada terlalu sedikit, sehingga memungkinkan anggota Numinous Episcopate untuk menimbulkan masalah tanpa ada yang bisa dilakukan. Ia menambahkan, "Selain itu, promosikan membaca kepada semua orang di sekitarmu dan bawahannya, baik di pabrik pakaian atau di tempat lain. Dirikan sekolah malam atau kelas pembelajaran. Biarkan orang-orang di sekitarmu terbebas dari kebodohan dan kebuasan." Untuk membuatnya lebih meyakinkan, Klein mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke dadanya. Dengan kesalehan yang tidak biasa, ia mulai berkhotbah. Tuhan berkata seseorang perlu memahami keyakinan untuk percaya. Tuhan berkata bahwa bagi mereka yang tersesat, pertama-tama harus menguatkan tubuh mereka dan membekali otak mereka. Ini karena kerajaan yang ia janjikan adalah kerajaan tanpa kebodohan dan kebuasan. Patrick Brian tidak meragukan kata-kata Dwayne Dantes, juga tidak merasa aneh bahwa catatan semacam itu tidak ditemukan dalam Alkitab Numinous Episcopate. Ini karena orang di depannya adalah yang terberkati Tuhan, perwakilan yang ditunjuk oleh Tuhan. Ia mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Aku akan mematuhi ajaran Tuhan. Semoga setiap jiwa memperoleh kehidupan kekal di kerajaan Tuhan." Saat ia mengatakannya, ia menggunakan gerakan berdoa yang digunakan oleh fraksi kematian buatan Numinous Episcopate. Itu adalah mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi, ibu jari saling berhadapan sambil diletakkan di dahi. Dalam teori mistisisme, ini adalah inti dari alam bawah yang terdapat dalam setiap penjaga gerbang. Itu melambangkan posisi kematian. Klein kembali dengan gerakan dan kata-kata yang sama sebelum berkata, "Kedua, perintah dari benua selatan, tidak peduli dari siapa, harus disampaikan kepadaku terlebih dahulu. Itu hanya bisa dilakukan setelah aku memberikan izin. Jika tidak ada izin yang diberikan, kau tidak boleh melakukannya secara pribadi. Kau hanya bisa memberikan umpan balik berdasarkan apa yang aku katakan." Ini karena ia khawatir bahwa Haita, malaikat dari domain kematian, masih akan tetap bersemangat mengenai rencana kematian buatan. Sesekali menginstruksikan Brian dan yang lainnya untuk melakukan percobaan baru. Sementara itu, ia juga harus memastikan bahwa Haiter dan dua orang suci lainnya tidak akan menyadari sesuatu yang aneh sebelum Dewi memperoleh kendali yang lebih dalam atas keunikan jalur kematian. Ia perlu mencegah mereka melakukan tindakan berlebihan. Brian tidak memiliki keberatan terkait hal ini. "Ya, Yang Mulia." Setelah memberikan instruksi mengenai dua hal terpenting, Klein tetap dengan ekspresi yang sama, tetapi ia merasa lega di dalam hatinya. Ia berkata setelah berpikir sejenak, "Ketiga, kecuali dipanggil olehku, jangan mencari aku. Komunikasi biasa kita akan dilakukan melalui utusan. Seperti yang kau tahu, ada banyak eksistensi di dunia astral yang tidak ingin melihat Tuhan kembali." Patrick Brian mengangguk berat. "Aku mengerti. Mantra pemanggilan utusanku adalah roh yang mengembara di atas dunia, makhluk yang benar-benar bersahabat." Pendamping kontrak Patrick Brian. "Memang, tidak mungkin bagi demigod dari jalur kematian untuk tidak memiliki utusan. Normalnya, Beyonder Sequence 6 dari jalur ini seharusnya memiliki satu." Klein tidak ragu menjawab dengan nada santai. "Ingat, mantra pemanggilan utusanku adalah roh yang mengembara di tempat yang tidak berdasar, makhluk bersahabat yang dapat ditundukkan, utusan yang milik German Sparrow." "Oh, baik itu menerima atau mengirim surat, 1 koin emas perlu dibayarkan untuk menyelesaikan transaksi." Klein sengaja mengungkapkan bahwa German Sparrow dan Dwayne Dantes terkait untuk menentukan reaksi Brian. "German Sparrow,"
Patrick Brian mengulangi nama itu dengan bingung sebelum mencapai pemahaman. Ia berseru dengan senang, "Yang mulia, konsul kematian." Syukurlah, meskipun ia adalah produk sampingan dari ritual dan sangat antusias, ia memiliki kecerdasan yang normal. Ia dapat secara sadar mencari informasi dan melakukan analisis. Klein menghela napas lega dan menjawab dengan senyum, "Aku bukan dia. Ia adalah guruku." Brian mengangguk sambil berpikir, meyakini bahwa ia telah sepenuhnya memahami seluruh persoalan. Klein menebak pikirannya tetapi mengabaikannya. Menyilangkan kaki kanannya, ia meletakkan kedua tangan di lutut dan bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang fraksi lain dari Numinous Episcopate?" Patrick Brian duduk kembali dan berkata, "Fraksi terkuat Numinous Episcopate adalah fraksi keluarga kerajaan. Dengan keturunan Tuhan sebagai inti, mereka telah mendirikan banyak organisasi. Pemimpin mereka saat ini adalah seorang keturunan dengan garis darah yang relatif tipis. Namanya adalah Siapaleng Eger. Ia mungkin seorang malaikat atau menguasai relik penting dari Tuhan. Ia menyebut dirinya Ratu Putih Pucat. Selain dia, fraksi keluarga kerajaan memiliki 5 rasul suci lainnya. Beberapa dari mereka adalah demigod sejati, sementara yang lainnya bergantung pada artefak tertutup. Selain fraksi keluarga kerajaan dan kami, fraksi lainnya relatif lebih lemah. Yang utama adalah fraksi repose dan fraksi alam bawah. Hanya dengan bekerja sama mereka memiliki 3 beyonder kuat yang setara dengan rasul suci." Setelah Brian selesai, Klein mengangguk dengan tidak terlihat. "Itu saja untuk hari ini. Jika ada sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungiku." "Ya, Yang Mulia." Patrick Brian berdiri dan membungkuk sebelum meninggalkan ruangan. Pintu terbuka dengan senyap saat sosok di luar meluncur ke dalam bayang-bayang dan menghilang bersama angin dingin. Setelah semuanya tenang, Klein melirik pintu yang telah tertutup. Ia berjalan ke jendela, menarik tirai, dan melihat ke arah jalan. Ada beberapa kereta di sana pada suatu ketika. Masing-masing memiliki 2 lentera menggantung di depannya. Cahaya mereka sangat pucat putih dengan sedikit nuansa hijau gelap. Mereka menerangi sekeliling menjadi kabur. Sosok-sosok yang hampir transparan mengelilingi pemandangan kabur ini. Mereka mengenakan pakaian ilusi yang tampak seperti pakaian formal, membuat mereka tampak cukup resmi. Setelah Patrick Brian mendarat dari udara dan kembali, sosok-sosok tersebut membungkuk dan dengan penuh perhatian mengikuti demigod dan roh di sampingnya ke dalam kereta yang hampir tidak terlihat. Kemudian, mereka berbelok menjauh. Cahaya pucat putih dengan sedikit nuansa hijau gelap semakin redup dan akhirnya menghilang ke dalam kegelapan seolah-olah tidak pernah datang. Klein mengalihkan pandangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Meskipun wahyu yang diterima Patrick Brian berasal dari Dewi dan pertimbangannya, aku memiliki perasaan mengganggu bahwa ada sesuatu yang gelap dan jahat akan meledak di Beklun atau bahkan di seluruh dunia. Aku bertanya-tanya kapan itu akan menimbulkan gelombang. Dengan pemikiran ini, Klein tidak menunda sedetik pun. Ia segera menghubungi Demones Trisi untuk memastikan bahwa tidak ada yang aneh terjadi padanya.